Dalam video berdurasi 15 menit ini, kami akan membahas tentang pemrograman paralel dengan tema Matrix Vector Multiplication Timings dengan OpenMP, di mana tugas ini diberikan oleh Dr. Armin Wali. Penasaran? Tidak! Perkembangan perangkat keras komputer yang sangat pesat, di mana akan diikuti dengan perkembangan perangkat lunak. Perkembangan perangkat keras dan perangkat lunak ini menyesuaikan terhadap kebutuhan pengolahan data pada masyarakat umum. Dari perkembangan yang begitu pesat untuk masyarakat atau industri yang mapan tidak akan menjadi permasalahan. Akan tetapi untuk masyarakat atau industri yang baru berkembang itu akan menjadi suatu permasalahan yang cukup rumit. Pada umumnya, ketika kebutuhan akan sesuatu perhitungan dan pengolahan data yang besar dan rumit, maka dibutuhkan perangkat keras yang handal untuk menyelesaikannya, atau dapat juga menggunakan suatu metode yang sering disebut sebagai metode paralelisasi. Inti dari paralelisasi ini ada 3, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan aplikasinya. Dari ketiga inti komputasi paralel ini, suatu metode yang paling ditingkatkan kemampuannya yaitu peningkatan kemampuan dari fungsi suatu perangkat lunak. Fungsi perangkat lunak di sini adalah kemampuan untuk membagi-bagi tugas atau data yang telah dibuat. Dengan berdasarkan persoalan tersebut, terlihat bahwa paralelisasi merupakan solusi untuk membuat komputer semakin cepat untuk menyelesaikan permasalahan komputasi dan pengolahan data yang besar. Tetapi, yang diharapkan pada metode paralelisasi ini bukan hanya menyangkut kecepatan pemrosesan saja, tetapi efisiensi pun harus terlihat, karena akan menjadi tidak menguntungkan apabila paralelisasi ini hanya memiliki kelebihan dalam soal percepatan, tapi tidak efisien dalam pemakaiannya. Untuk itu, diperlukan suatu perbandingan antara program sekuensial dengan program paralel untuk melihat bahwa komputasi paralelisasi berjalan lebih baik bila dibandingkan dengan komputasi secara sekuensial. Dengan mempergunakan pemrosesan paralel, maka dapat dibuat sebuah pemrograman untuk menyelesaikan suatu masalah dengan waktu pengerjaan yang lebih sedikit. Singkatnya, di sini komputasi akan dilakukan secara bersama-sama atau secara paralel oleh sekian banyak komputer. Sebelum kami membahas tentang perkalian matriks vektor timing baik secara sekuensial maupun paralel, lebih dalam lagi kami akan membahas dasar perkalian matriks vektor itu sendiri. Nah, di sini saudari Tika akan membahas tentang apa itu matriks. Matriks. Saya kira kita sudah tidak asing lagi dengan kata matriks. Sejak SMP kita sudah mempelajari dalam pelajaran matematika. Juga ada judul film yang mengangkat tentang matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom yang membentuk suatu persegi panjang serta termuat di antara sepasang tanda kurung. Kali ini saya akan membahas tentang vektor, di mana vektor adalah sebuah matriks dengan satu kolom, yaitu matriks dengan dimensi n kali 1. Vektor dinotasikan dengan huruf kecil tebal A, K, V, W, dan X. Dalam matematika, vektor adalah segmen garis berarah yang mempunyai besaran. Jadi, vektor adalah besaran yang mempunyai arah, misalnya kecepatan, momen, gaya, percepatan, berat, dan lain-lain. Secara umum, vektor dituliskan sebagai berikut. X sama dengan X1, X2, X3, dan Xn. Untuk contoh vektor itu sendiri, pada vektor X 3 kali 1 seperti berikut. Kali ini saya akan coba membahas tentang perkalian matriks vektor. Mengalihkan matriks vektor yaitu ketika jumlah kolom di matriks A sama dengan jumlah baris pada vektor X, dan hasil dari perkalian matriks vektor itu adalah sebuah vektor dengan panjang n, seperti pada gambar yang di samping ini. Ketika A A11 dikalikan X1 akan
menghasilkan A11 kali X1 ditambah A12 X2 ditambah titik-titik A1N kali Xn. Nah, setelah melihat contoh perkalian matriks vektor, terlihat bahwa perkalian matriks vektor membutuhkan komputasi tinggi. Apalagi bila memiliki ordo yang besar, maka akan lebih membutuhkan komputasi pengolahan data yang lebih besar juga. Bila eksekusi dilakukan secara sekuensial, maka akan membutuhkan waktu yang cukup banyak. Sekarang kami akan membahas sedikit tentang pemrograman paralel yang sebelumnya sudah sempat kami singgung di pembahasan awal. Baiklah, saya akan coba menjelaskan tentang OpenMP atau biasa disebut dengan Open Multiprocessing. Itu sebuah antarmuka pemrograman paralel yang mendukung multiprocessing share memori pemrograman di C, C++, dan Fortran pada berbagai arsitektur termasuk Unix dan Microsoft Windows platform. Ini adalah contoh program secara serial atau sequential program dan paralel program. Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang terlalu jauh. Cuman ketika kita memiliki kita sudah memiliki program secara serial yang akan dirubah ke dalam program paralel, jadi kita hanya sisa menambahkan include omp.h, kemudian menambahkan pragma omp parallel for yang biasa diletakkan pada bagian loop sebuah program serial. Jadi secara otomatis ketika kita sudah menambahkan konstruksi pemrograman paralel pada pemrograman serial, itu akan berubah secara otomatis menjadi pemrograman paralel. Ini adalah listing atau source code pemrograman secara serial perkalian matriks vektor. Saya coba akan menjelaskan alur dari program ini. Integer main ini akan mendefinisikan program utama dari MXV OpenMP atau perkalian matriks itu sendiri. Tes 01 pada listing ini berfungsi untuk membandingkan ragam algoritma yang akan diberikan oleh matriks ukuran M kali N. Kemudian ada matgen yang berfungsi untuk menghasilkan matriks A dan vektor X secara acak. Pada MXV plane, listing baris ini berfungsi untuk menghitung hasil dari perkalian antara matriks dan vektor, sedangkan MXV plane OpenMP akan menghitung hasil perkalian antara matriks A kali vektor X menggunakan OpenMP paralel secara langsung. Ini masih sambungan dari listing program secara serial. Ini adalah akhir dari listing program serial, dan teman saya akan coba
mengeksekusinya. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk mengeksekusi program secara serial ini. Pertama-tama kita ketikkan perintah gcc spasi minus f open empty lalu spasi nama file yang kami beri di sini adalah serial. Jadi kami ketikkan serial titik c spasi minus o spasi serial titik exe, enter. Kami menunggu. Nah, kalau sudah begini berarti dia sudah mempunyai file compile. Jadi kita akan menjalankannya dengan mengetikkan kembali nama filenya serial, enter. Nah, ini adalah hasil dari compile pemrograman secara serial. Bisa dilihat. Ini adalah hasilnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang bagaimana cara untuk mengeksekusi program secara paralel. Sama seperti tadi, kita ketikkan perintah gcc minus f open empty spasi nama file untuk paralel ini kami memberikan nama filenya vektor 3.c spasi minus o spasi kembali nama filenya vektor 3 diakhiri dengan exe, enter. Nah, sudah tercompile. Kita akan menjalankannya dengan mengambil kembali nama file vektor 3, enter. Nah, ini adalah hasil dari pengeksekusian program secara paralel. Bisa dilihat. Ini adalah hasil dari analisis program kami secara serial dan paralel. Bisa dilihat di bagian atas sebelah kiri ada sequential program, itu adalah hasil analisisnya. Lalu di bagian atas sebelah kanan ada paralel program, dan di bagian bawah kiri ada perbandingan antara MXV plain serial dan paralel, dan di sebelah kanan bawah ada perbandingan MXV plain OpenMP serial dan paralel. Bisa dilihat. Demikianlah presentasi dari kami. Semoga memuaskan. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang kurang mengerti bisa lebih mengerti lagi. Adapun kekurangan itu hanya milik kami dan kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.